datang kepadamu ya Tuhan Yesus di pagi ini, di saat ini, oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Ada berkat Allah yang sempurna atas setiap kami. Amin. Ada kemurahan Allah bagi setiap kami. Amin. Lebih lagi Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus yang ada dan bahkan tinggal dalam kehidupan kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang adalah roh hikmat, wahyu dan pengertian. Roh Kudus yang adalah roh yang kekal, roh yang benar, dan bahkan roh yang akan memberikan kami kekuatan, keperkasaan. Amin, Yesus. Kami percaya ada karunia-karunia roh yang akan terus diberikan. Amin. Tetapi juga ada buah-buah roh yang akan dihasilkan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, lebih lagi orang-orang yang menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Amin. Saat ini Tuhan kami, izinkan Roh Kudus bicara bagi kami, bicara lewat firman Tuhan hari ini. Kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Saya percaya bahwa saudara yang beribadah di rumah, saudara tetap bersukacita dan bahkan saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saya tetap berharap saudara yang mengikuti ibadah streaming, saudara tetap disiplin. Apalagi saya menghimbau jemaat-jemaat Tuhan, jangan sambil streaming sambil makan-makan, sambil streaming sambil tiduran. Jadi saya berharap untuk jemaat GBI Ecclesia Family Atambua, waktu streaming harus coba siapkan waktu yang baik. Coba saudara ada duduk bersama dengan keluarga, duduk memuji menyembah Tuhan, bahkan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saat ini kita secara khusus hari ini merayakan hari di mana ada berkat Allah yang besar, berkat Allah yang dijanjikan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang mengatakan bahwa ini adalah hari Pentakosta, tetapi juga ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi hari ini kita bukan hanya sekedar merayakan saja saudara, tetapi ini adalah hari di mana kita rindu mau mengalami kembali karya Roh Kudus itu yang segar, yang fresh, saudara. Mau mengalami kembali karya Roh Kudus itu yang akan berkarya lebih lagi. Kenapa saya berkata akan berkarya lebih lagi? Karena Roh Kudus itulah roh yang tanpa batas, saudara. Dia akan bekerja lebih lagi ketika kita mengizinkan Dia itu berkarya dalam kehidupan kita. Jadi yang membatasi karya kerja Roh Kudus itu adalah kita, saudara. Jadi saya berharap dalam perayaan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus ini, kita bukan hanya sekedar merayakan, saudara. Apalagi kita tidak lagi mempedulikan tentang hari pencurahan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah lagi mensyukurinya. Apalagi kita tidak rindu untuk mengalami karya Roh Kudus yang lebih lagi. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat tema khotbah hari ini adalah terobosan kepenuhan Roh Kudus. Terobosan kepenuhan Roh Kudus. Ayat yang menjadi acuan kita atau topik yang menjadi pembelajaran kita hari ini, yang menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus semenjak atau seluruh hidupnya, dan akhirnya membuat dia berhasil dalam hidup dia. Bukannya berhasil dalam segi kehidupan sehari-hari dia atau berhasil di dalam dunia ini, tapi dia berhasil di kekekalan, saudara. Dan saya percaya bahwa
harapan kita adalah kita harus berhasil di dalam kekekalan. Dan bahkan ini yang harus menjadi fokus kita semua. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, saudara, saya hanya akan membaca beberapa ayat buat kita. Saudara bisa membaca itu di rumah masing-masing dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan tunjukkan beberapa ayat saja, saudara, bagi kita yang akan menjadi bahan untuk kita bisa pelajari bersama-sama di dalam terobosan kepenuhan Roh Kudus ini. Di dalam ayat 2 sampai yang ke-4 berkata begini, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21 dan 23 juga berkata begini, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara bisa bandingkan di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38 dan 39. Di sana dikatakan begini, saudara. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Sekali lagi saya ulangi, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi dari dua bacaan ini kita menemukan bersama-sama ada dalam pasal yang ke-39 4 kali disebutkan tentang penyertaan Tuhan yang nyata, yang sempurna atas seorang yang bernama Yusuf. Dan di pasal ke-39 disebutkan, baru dijelaskan bahwa seorang Yusuf adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah, yang mengakui ini bukan orang percaya, yang mengakui ini adalah Firaun, saudara. Berarti ada bukan hanya seorang Yusuf yang ngaku-ngaku penuh Roh Allah, tetapi Firaun sendiri melihat kalau bukan roh dari Allah, tidak mungkin orang ini bisa sehebat ini. Tidak mungkin orang ini bisa berhikmat seperti ini. Jadi ada kesamaan antara penyertaan Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Kalau saudara berkata saudara disertai Tuhan, atau kalau saudara berdoa, Tuhan sertai saya, itu saudara lagi berkata bahwa ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Atau dengan kata lain saudara berkata, saudara lagi berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Jadi Alkitab tidak pernah membedakan antara penyertaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Karena kata penyertaan Tuhan dalam bacaan dalam Kejadian pasal 39 itu dalam arti yang lain disebutkan begini. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang
Tuhan ada bersama-sama dengan orang itu. Tuhan tinggal dalam orang itu. Demikian juga ketika kita berkata orang yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus berdiam dalam diri orang itu. Roh Kudus memenuhi orang itu. Roh Kudus memimpin hidup orang itu. Jadi disertai Tuhan sama dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita mau mempelajari hari ini tentang terobosan kepenuhan Roh Kudus, belajar dari seorang Yusuf ini, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan yang namanya keberhasilan demi keberhasilan. Beberapa kali disebutkan, bukan hanya 4 kali disebutkan tentang penyertaan Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus, saya berkata tadi. Tetapi juga disebutkan bahwa ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada Roh Kudus, ada keberhasilan di situ. Berapa banyak saudara yang percaya kalau saudara disertai Tuhan, saudara akan berhasil? Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kalau Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang berhasil? Saya yakin dengan penuh iman kita berkata amin. Orang yang disertai oleh Tuhan. Sampai-sampai banyak orang-orang tokoh-tokoh Alkitab berkata mereka tidak mau jalan tanpa penyertaan Tuhan. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan, saudara. Betapa pentingnya kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang terbatas, sangat-sangat terbatas. Kita terbatas dalam banyak hal, saudara. Karenanya kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita terbatas di mana, saudara? Kita terbatas dalam fisik kita. Apalagi hari-hari ini musim pandemi, saudara. Dan sudah akan diberlakukan new normal. Artinya kita harus mulai beraktivitas walaupun masih dalam tengah-tengah pandemi. Kita rentan sekali fisik kita, saudara. Sedikit saja berkurang imun kita, rawan sekali, saudara. Sehingga hari ini kita harus mengakui bahwa kita memang terbatas. Kita terbatas secara fisik, kita terbatas secara pikiran, kita terbatas dalam banyak hal, saudara. Kalau saudara tidak memahami dan tidak menyadari ini, saudara, saudara adalah orang-orang yang nanti ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, dan saudara akan menemukan bahwa ada banyak hal yang akan membuat saudara kecewa. Karena memang begitu, kita adalah orang-orang yang diset untuk memang bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Benar, manusia hebat sekali, bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Tetapi kita hanya bisa berhasil kalau ada penyertaan Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Satu sisi kita bisa melihat orang-orang yang ada Roh Kudus bisa berhasil, benar. Tapi berhasil yang disebutkan Alkitab sini bukan hanya berhasil menjalankan hidup dalam dunia ini, berhasil dalam bisnismu, tidak. Berhasil yang disebutkan oleh Alkitab adalah berhasil berkenan kepada Tuhan hidup kita. Jadi keberhasilan yang sejati, ketika sama seperti Alkitab berkata, nanti kamu akan berhasil dan beruntung dalam Mazmur 1. Berhasil dan beruntung disebutkan berhasil yang sesuai dengan maunya Tuhan, bukan berhasil sesuai dengan pikiran manusia, bukan berhasil sesuai dengan pikiran kita saja. Jadi kita mengerti prinsip ini, saudara. Lihat rumusnya ini, saudara. Disertai Tuhan sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Dan hasilnya adalah saudara akan bisa melihat keberhasilan. Bukan hanya dalam apapun yang kau lakukan di dalam dunia ini, tapi berhasil berkenan kepada Tuhan hidup. Sehingga hari ini kita akan belajar ada 3 hal terobosan penyertaan Tuhan atau terobosan dipenuhi oleh Roh Kudus yang kita bisa alami, sama seperti yang dialami oleh Yusuf, saudara. Yang pertama, saudara, kita pelajari di sini adalah berhasil lewati berbagai musim kehidupan yang baru dengan tetap berkenan kepada Tuhan, saudara. Kenapa di yang awal ini kita berkata bahwa kita harus berhasil lewati berbagai musim kehidupan? Ternyata seorang Yusuf pernah melewati dan bahkan sering melewati yang namanya situasi yang berubah-berubah, saudara. Ada situasi-situasi yang dia alami, situasi yang buruk, situasi yang penuh dengan tantangan demi tantangan.
tapi juga ada situasi ujian pencobaan yang dia alami. Dan Alkitab mencatat dia berhasil melewati semua itu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dia berhasil menjalankan itu karena ini saudara, karena ada penyertaan Tuhan, karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini disebutkan bahwa Allah yang tinggal dalam diri kita. Kalau Allah tinggal dalam diri kita, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau Allah tinggal dalam diri kita, ada pengetahuan, ada keperkasaan, ada kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga benar apa yang kita katakan tadi, Yusuf berhasil melewati berbagai musim kehidupan yang dia alami. Terus dia berhasil menjalani musim-musim yang terus berganti, musim buruk, musim yang nyaman. Hari-hari ini kita akan masuk di dalam new normal, saudara. Ini musim yang baru bagi kita. Ini musim yang penuh dengan tantangan. Ini musim yang penuh dengan banyak masalah yang sebetulnya menanti sebetulnya. Kalau kita tidak berhikmat, kalau kita tidak berpengetahuan, kalau kita asal-asalan hidup kita akan membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan diri orang lain, saudara. Jadi hari ini kita mengerti bahwa Yusuf berhasil melewati berbagai musim kehidupan yang baru yang dia alami. Tapi dengar baik, bukan hanya hal yang buruk yang dia alami, saudara, tapi hal yang nyaman. Tetapi paling tidak kita bisa melihat dulu, dia bisa melewati hal yang buruk dulu. Waktu dia mengalami setiap iri hati dari kakak-kakaknya, dia berhasil untuk bisa berespon dengan baik loh. Kalau ada orang iri hati dan membuat jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Yusuf dia bisa mengampuni mereka. Dia tidak membalas. Jadi yang Tuhan mau adalah kita yang berkata, kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita disertai Tuhan, dengar baik. Kita harus bisa melewati ujian pencobaan apapun dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Lewati ujian engkau dicaci maki sama orang. Lewati ujian ketika engkau disalah mengerti sama orang. Lewati ujian ketika saudara digosipin sama orang. Saudara tetap berkata bahwa saya tetap mau menjaga hati saya tidak akan membalas. Inilah cara dan bahkan inilah contoh wujud daripada kita dipenuhi Roh Kudus. Kita disertai Tuhan. Beda dengan kita berkata bahwa kalau kita disertai Tuhan kita sembarang-sembarang. Salah. Waktu kita berkata kita disertai Tuhan, itu lebih terarah hidup kita, lebih terjaga hidup kita. Emosi kita lebih terkontrol. Karena apa? Kita percaya penyertaan Tuhan. Tuhan hadir loh. Apa engkau tidak percaya Tuhan hadir ketika engkau lagi chatting, lagi maki orang? Tuhan ada di sana. Kalau engkau percaya ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan, engkau akan mulai bertindak dengan benar. Jadi ini yang pertama, saudara. Tetapi bukan hanya hal yang buruk ternyata, tetapi hal yang nyaman. Ada orang berkata dalam hal yang buruk saya bisa lewati, situasi musim buruk saya bisa lewati, musim nyaman bisa lewati. Belum tentu, saudara. Jadi Yusuf terbukti ketika dia menjadi penguasa di Mesir. Wow, dia punya kesempatan balas istri Potifar yang pernah membuat dia dijebloskan di penjara. Dia bisa punya kesempatan untuk membalas kakak-kakaknya. Punya. Tapi dia tidak membalas. Dia tetap, malah dia berkata, dia nangis dan dia berkata, dia peluk mereka, dia mengasihi mereka. Itu orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus begitu. Itu orang yang disertai Tuhan hidupnya begitu. Orang yang sadar betul Tuhan ada loh. Sadar betul Tuhan hadir loh. Pasti akan mulai menjaga sikap perkataan seluruh hidupnya. Responnya dijaga. Ini terobosan yang pertama, saudara. Dalam keadaan yang buruk, dalam musim yang nyaman, semuanya dengan berhasil, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, seorang Yusuf mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna atau mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terobosan itu terjadi yang kedua adalah berhasil jalankan tanggung jawab dengan benar dan terbaik. Orang yang benar-benar percaya bahwa engkau disertai Tuhan,
ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, ini keberhasilan ini akan jadi dalam hidupmu. Engkau akan bisa menjalankan seluruh aktivitasmu, tugas tanggung jawabmu, pekerjaanmu kalau engkau sudah bekerja, usahamu kalau engkau punya dipercayakan Tuhan usaha, studimu kalau engkau masih sekolah dan masih kuliah, engkau bisa kerjakan itu dengan terbaik. Kenapa saudara? Karena saudara percaya penyertaan Tuhan. Karena saya disertai Tuhan. Yusuf dikatakan, nggak ada siapa-siapa yang lihat dia kerja yang baik, saudara. Karena apa? Dia sadar akan hadirat Tuhan. Dia sadar akan penyertaan Tuhan. Dia sadar akan Roh Kudus bukan hanya ada di sekitar dia, tinggal dalam hidup dia. Saya percaya kalau saudara percaya bahwa saudara disertai Tuhan, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak akan malas-malasan. Saudara akan belajar dengan terbaik kalau kamu sementara belajar. Walaupun hari ini belajar di rumah, saudara mungkin tidak ada sinyal bermasalah, saudara akan buka buku. Ya nanti tunggu, nanti kalau sekolah berkata begini, nanti kita ketemu tahun depan. Kalau seperti itu, misalkan kamu nanti belajar tahun depan. Tapi kalau kamu mengerti ada penyertaan Tuhan, kalau kamu mengerti ada Roh Kudus dalam hidupmu, kamu akan mulai bertanggung jawab. Kalau kamu pelayanan, saudara, jangan engkau membela keadaan-keadaan yang terjadi, saudara. Kita perlu berhikmat, yes, saya setuju. Tapi ketika keadaan-keadaan ini membuat engkau malas melayani, keadaan-keadaan ini membuat engkau ogah-ogahan melayani, dengarkan baik, kau tidak sadar akan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan harusnya membuat kita makin takut akan Tuhan. Hadirat Tuhan membuat kita makin segan akan Tuhan. Hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita makin sadar. Kita harus hati-hati menggunakan waktu kita, hati-hati menggunakan seluruh talenta kita. Jangan sampai talenta-talenta kita tidak dimanfaatkan dengan baik di saat-saat ini. Bersyukur hari-hari ini, sekalipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan berkumpul di gereja, ini kursi-kursi kosong semua, saudara. Saya berhadapan dengan kamera saja, dengan ada beberapa orang yang singer dan wehel. Oh, ada jemaat satu ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak, atau Tuhan sudah memikirkan semuanya ini. Hikmat Tuhan sempurna, saudara. Kalau ini diizinkan terjadi, gereja dipaksa oleh Tuhan untuk belajar melayani dalam media. Saya yakin itu. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ini terjadi, berarti Tuhan mau kita ada mengalami terobosan dalam hal-hal yang mungkin bisa kita belajar. Saat ini kita harus perlu belajar media. Saat ini kita harus perlu belajar untuk bagaimana bisa melayani dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, bekerja memanfaatkan teknologi yang ada, dan segala macam, saudara. Jadi orang yang mengalami, orang yang percaya pada penyertaan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan berhasil menjalankan misi keselamatan dengan tuntas, saudara. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi bilang berhasil menjalankan tugas tanggung jawab dengan benar dan terbaik. Dan yang ketiga ini berkata bahwa orang akan berhasil menjalankan misi keselamatan dengan tuntas selama dia hidup, saudara. Jadi ada tiga hal ini. Ada tiga terobosan. Jadi kita bukan hanya mengalami berhasil di dalam melewati berbagai musim kehidupan yang baru dengan tetap berkenan kepada Tuhan, tapi kita berhasil jalankan tanggung jawab kita dengan benar dan terbaik. Tetapi juga kita berhasil jalankan misi keselamatan dengan tuntas selama kita hidup. Alkitab tidak pernah mencatat memang, tetapi kita percaya bahwa dalam kitab Yoel berkata begini, Tuhan akan memberikan mimpi dan penglihatan. Jadi saya percaya mimpi yang didapat oleh Yusuf itu bukan mimpi di siang bolong, itu bukan mimpi yang sekedar mimpi saja, tapi itu mimpi yang diberikan Roh Kudus. Dan mari kita lihat, mimpi yang diberikan oleh Roh Kudus membuat mimpi ini lebih jelas lagi, lebih nyata lagi sampai tergenapinya mimpi ini. Tapi Alkitab memang pernah menyebutkan tentang mimpi, tapi kita mengerti secara rohani ini bicara tentang visi.
Tapi visi yang dituntaskan oleh Yusuf bukan hanya menjadi seorang pemimpin besar, saudara. Bukan jadi berhasil menjadi pemimpin yang diidam-idamkannya, tidak. Karena ending daripada kisah tentang Yusuf, dia berbicara bahwa dia mengerti ketika dia berkata bahwa dia ada bukan untuk dirinya, tapi dia ada untuk keselamatan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi mari kita lihat, seorang Yusuf karena dipenuhi Roh Kudus, disertai Tuhan, dia berhasil jalankan misi keselamatan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, misi untuk keluarganya, tapi juga untuk satu bangsa. Alkitab dengan jelas bahwa orang yang disertai Tuhan pasti menjalankan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Dan ending daripada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kenapa kita akan bisa berhasil menjalankan amanat agung ini, saudara? Karena ada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan. Amin. Untuk kita bisa melayani. Ada buah-buah roh yang diberikan supaya kita bisa bukan hanya asal melayani, tapi ada karakter Kristus dalam hidup kita. Belum lagi ada Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan strategi bagi kita, memberikan keperkasaan, kekuatan bagi kita untuk bisa melewati segala musim apapun. Dan saya percaya murid-murid sudah contohkan dalam mereka menjalani setiap amanat agung ini. Dan memang sekarang mandat itu diberikan bagi kita semua. Mereka tidak pernah takut, saudara. Jadi kalau kita akan menjalani new normal ini, jangan takut, saudara, karena ada penyertaan Tuhan. Tapi ingat, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan mau kita mengalami terobosan. Kita makin berkenan kepada Tuhan hidup kita, melewati apapun juga. Kita harus mulai bisa melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Dan bahkan kita harus bisa berhasil menjalankan misi keselamatan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mengalami terobosan ini, saudara? Kalau saudara belum orang percaya, kita berkata dengan jelas, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang memberikan Roh Kudus itu bagi engkau. Mau jadi orang disertai Tuhan, percayalah Yesus. Buka hatimu bagi Tuhan. Saudara bisa menaikkan doa pengakuan menerima Yesus. Kalau engkau yang mendengarkan firman ini, engkau belum sungguh-sungguh percaya Yesus, buka hatimu. Katakan, Tuhan masuk dalam hidupku, tinggal dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni setiap dosaku. Dan engkau buka hatimu, terima Roh Kudus memenuhi hidupmu. Terimalah penyertaan Allah dalam hidupmu. Jadi itu kunci yang pertama. Tapi menarik ketika dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29 berkata, kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Lihat sama-sama ayat ini bicara bahwa tidak akan ada perbedaan. Anak-anak bisa dipenuhi Roh Kudus, anak muda dipenuhi Roh Kudus, orang tua bisa dipenuhi Roh Kudus, hamba Tuhan bisa dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Tidak ada pilihan yang bicara tentang keadaan yang fisik ini. Tapi dibatasi dengan apa? Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi secara cepat saja, jadi bagaimana kita bisa mengalami terobosan dipenuhi Roh Kudus ini? Serahkan dirimu untuk dipimpin Roh Kudus. Hari ini serahkan dirimu untuk dipimpin Roh Kudus. Terima Yesus, buka hati untuk Tuhan masuk dan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dan yang berikut kita mulai taat firman, saudara. Kalau saudara berkata bahwa saudara mau dipimpin Roh Kudus, hari-hari ini mulai baca firman dan taat firman. Dan yang ketiga, hiduplah dipimpin Roh Kudus setiap hari. Saudara membaca bagaimana dipimpin Roh Kudus, Roma 8 ayat 1-17, di sana jelas berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai orang-orang yang diperkenankan Allah, hidup dalam doa, hidup melakukan apa yang menjadi keinginan Roh. Dan saya percaya saudara akan mulai mengalami karya Roh Kudus yang beda hari ini. New normal, keadaan yang berbeda. Ada karya Roh Kudus yang akan lebih dahsyat terjadi. New normal, musim yang baru. Ada musim pekerjaan Roh Kudus yang lebih dahsyat.
Kalau saja Engkau mau izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Engkau yang mau, mari bersama-sama dengan saya, angkat tangan. Kubuka hati. Kubuka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tuhan Yesus, ini setiap kami di hadapan-Mu, kami membuka hati kami untuk Engkau. Kami rindu untuk mengalami karya Roh Kudus yang fresh, yang segar, yang baru hari-hari ini Tuhan. Di musim yang baru, dalam kehidupan yang kami akan jalani, kami percaya ada karya Roh Kudus yang lebih dahsyat, ada karya Roh Kudus yang baru, ada karya Roh Kudus yang ajaib yang kami akan alami dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, ambil alih hidup kami hari ini. Kami rindu semua keberhasilan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami secara sempurna. Kami bukannya berhasil dalam menjalani hidup kami sehari-hari kami, tapi berhasil berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi Engkau. Terimalah pengakuan hidup kami, terimalah komitmen kami, terimalah penyerahan diri kami, dan bahkan terimalah pertobatan kami hari ini yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Kami komitmen hari ini, mulai hari ini kami mau ikut apa yang Engkau mau. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi saudara bisa tetap ambil bagian dalam persembahan. Saudara yang adalah jemaat GBI Ecclesia Family Atambua, saudara tetap memberikan persembahan dengan cara dikumpulkan di rumah dan diantarkan ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Saudara yang jemaat gereja lain, saudara tetap bisa memberi di gereja masing-masing. Oleh sebab itu, saudara, kita akan akhiri ibadah ini, sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan berdoa doa berkat. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa bangkit berdiri. Saudara, kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Oleh sebab di akhirnya ibadah ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh mengalami terobosan kepenuhan Roh Kudus, terobosan penyertaan Tuhan yang lebih lagi di hari-hari kami. Ini yang kami imani Tuhan. Dan Tuhan hari ini yang berdoa, Tuhan jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik jemaat GBI Ecclesia Family Atambua maupun jemaat-jemaat dari gereja lain yang memberikan persembahan bagi gereja mereka masing-masing, diberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan diberkati setiap hati kami makin murni, makin sungguh, makin benar dalam cara kami memberi kepada Engkau. Orang-orang yang belum berkesempatan memberi, Tuhan memberkati. Di waktu lain kesempatan mereka boleh punya kesempatan untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus memberkati setiap keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga gereja-gereja Tuhan. Biarlah akan tetap kuat hari-hari ini Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, hadirat Tuhan nyata dalam setiap ibadah-ibadah yang dijalankan di mesbah-mesbah keluarga juga Tuhan. Kami juga berdoa terus memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati medis juga yang Tuhan yang bekerja Tuhan untuk merawat para orang-orang sakit Tuhan.
Kami hanya berdoa memohonkan anugerah Tuhan. Baik orang yang sakit boleh disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Para medis boleh tetap punya semangat, punya kekuatan. Ada perlindungan Tuhan bagi mereka dan keluarga mereka. Demikian bagi pemerintah yang mengadakan pembatasan di dalam untuk memutus mata rantai daripada COVID yang ada Tuhan. Dan bahkan dampak-dampak di dalam ekonomi, kebijakan-kebijakan yang mereka buat diberkati Tuhan, berhasil karena campur tangan Tuhan saja. Terpuji-puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami percaya semua kami yang sudah beribadah hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Percayalah bahwa Engkau dalam biji matanya Tuhan. Kalau umat kesayangannya Tuhan, Engkau anak istimewanya Tuhan, Engkau umat tebusannya Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan, pasti disertai oleh Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan membuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Demikian juga kebajikan, kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan bahkan engkau akan bisa melihat bahwa berkat-berkat Allah ada dalam setiap lini kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kemenangan, terobosan demi terobosan dimulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua berkat anugerah Allah ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu kepada setiap jemaat Tuhan dan bahkan bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus.